Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Jumpa lagi dengan saya Bambang Irawan, guru matematika yang akan mengajar di kelas 12. Pada masa pandemi ini, siswa-siswi ataupun pemerintah menganjurkan kita untuk belajar di rumah, yaitu secara daring, sehingga untuk pembelajaran ini kita tidak dibenarkan untuk bertatap muka secara langsung. Untuk itu, apa-apa yang Bapak ajarkan, mudah-mudahan siswa-siswi kelas 12 dapat memahami, dan apabila kekurangan, siswa dan siswi dapat mengambil dari buku, referensi buku kelas 12 ataupun yang relevan, serta menggunakan internet dengan baik. Baiklah siswa sekalian, kita akan mempelajari dimensi 3, yaitu mengenai jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran dimensi 3, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran dimensi 3 tersebut. Adapun kompetensi dasarnya adalah menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kemudian tujuan ataupun indikator daripada pembelajaran kita ini adalah siswa dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Untuk bab ini kita akan membahas yang pertama adalah jarak titik, yang mana jarak titik tersebut terdiri dari yaitu titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Yang kedua, jarak garis, yaitu garis ke garis. Yang kedua, garis ke bidang. Dan seterusnya adalah jarak bidang ke bidang. Jarak titik ke titik bisa diperlihatkan pada peragaan di bawah ini, yaitu menunjukkan jarak titik A ke titik B. Maka inilah yang dikatakan jarak A ke B. Untuk penerapan pada bangun ruang, kita dapat memberikan contoh, dapat dicontohkan, yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Segitiga ABC yang siku-siku di B, maka AC ataupun dari titik A ke titik C itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan, dimana kita tahu bahwa AB merupakan rusuk daripada kubus tersebut. Maka AB tersebut kita sudah mengetahui bahwa AB adalah A kuadrat, kemudian BC A kuadrat, maka sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Jadi akar 2A kuadrat dapat disederhanakan menjadi A akar 2. Jadi jarak antara titik A ke titik C adalah AC sama dengan A akar 2 cm. Kita teruskan, yaitu jarak titik ke garis. Diperagakan di bawah ini untuk menunjukkan jarak titik ke garis.
kita misalkan titik P, kemudian ada sebuah garis yaitu garis AB. Untuk menentukan jarak titik ke garis, kita dapat mengambil sebuah garis. Di sini diperlihatkan garis putus-putus, di mana garis yang putus-putus tersebut harus saling tegak lurus terhadap garis AB. Kemudian kita berikan sebuah contoh, yaitu diketahui limas beraturan TABC dengan panjang rusuk alas yaitu 12 cm dan panjang rusuk tegak adalah 12 akar 2 cm. Maka jarak titik A ke garis TC adalah, ini dapat kita kerjakan, yaitu kita perhatikan titik A terhadap garis TC, itu kita dapat mengambil suatu garis, yaitu di sini kita lihat yaitu garis putus-putus, itu merupakan jarak daripada titik A ke garis TC-nya. Kemudian dapat kita selesaikan dengan, yaitu perhatikan gambar di samping, jarak titik A ke garis TC itu merupakan AP, yang mana AP yaitu titik tengah daripada garis TC itu sama dengan, yaitu AC sama dengan diagonal alas sama dengan 12 akar 2. Maka AP sama dengan akar AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Dan kita tahu bahwa AC adalah panjang diagonal sisi alas, yaitu 12 akar 2 dikuadratkan dikurang dengan PC. PC merupakan setengah daripada garis panjang garis TC, yaitu 6 akar 2. Maka sama dengan akar 2 dikali dengan 144 dikurang 36 sama dengan akar 2108. Maka nilainya adalah 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC sama dengan akar 6. Saya harap siswa-siswi di rumah memahami apa yang telah saya jelaskan. Baiklah, kita lanjutkan lagi, kita teruskan pembelajaran, yaitu jarak titik ke bidang. Diperagakan di bawah ini menunjukkan jarak titik ke bidang. Titik P ke bidang A, B, C, D. Yang manakah jaraknya? Kita tahu bahwa titik P terhadap bidang ABC ini dapat ditentukan jaraknya adalah, kita ambil sebuah garis yang putus-putus, kemudian dia tegak lurus terhadap bidang A, B, C. Itulah yang dikatakan jarak titik P ke bidang A, B, C. Kita teruskan penerapan pada bangun ruang. Contoh, diketahui limas segi 4 beraturan, yaitu TABCD dengan panjang AB sama dengan 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Ditanya, tentukan jarak titik T
ke bidang ABCD-nya. Ini dapat kita selesaikan dengan cara kita perhatikan 5 TABCD, yaitu di mana jarak T titik T ke bidang alas ABCD itu sama dengan jarak T ke perpotongan AC dan BD itu sama dengan T titik T ke titik P, yang mana merupakan diagonal-diagonal AC dan BD. Kita tahu bahwa AC adalah nilainya adalah 8 akar 2, maka AP titik A ke P sama dengan setengah AC. Jadi nilainya adalah 4 akar 2. Kemudian untuk menentukan jarak titik T ke P ataupun ke alas ABCD, kita dapat menggunakan persamaan, yaitu akar AT dikurang AP, maka sama dengan akar 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 1/44 dikurang 32 sama dengan akar 1/12, atau sama dengan dapat kita sederhanakan adalah 4 akar 7. Maka jarak titik T ke bidang alas ABCD adalah 4 akar 7. Baiklah, kita akan teruskan, yaitu jarak garis ke garis. Sebuah garis, yaitu garis G dan garis H, kita akan menentukan jarak antara garis ke garis tersebut adalah ambil sebuah garis, yaitu garis PQ, yang mana garis tersebut saling tegak lurus terhadap garis G dan garis H. Peragaan di samping telah menunjukkan bahwa jarak antara garis G dan garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Penerapan pada bangun ruangnya adalah kita contohkan soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak garis BD ke garis EG. Ini dapat kita selesaikan dengan, yaitu perhatikan gambar di sebelah, yaitu jarak garis BD terhadap EG adalah garis PQ, yang mana sama dengan PQ adalah perpotongan garis PQ terhadap BD yang saling tegak lurus, dan garis PQ saling tegak lurus dengan garis EG. Jadi PQ sama dengan AE sama dengan 4 cm. Saya berharap seluruh siswa dapat mengerti penjelasan demi penjelasan. Kemudian kita teruskan dengan jarak garis ke bidang. Sebuah garis G dan bidang alas ini, yang mana jaraknya? Ini adalah peragaan di samping menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Kemudian penerapan pada bangun ruangnya adalah contoh, diketahui kubus ABCDEFGH
dengan panjang rusuk 8 cm. Ditanya jarak garis AE ke bidang BDHF adalah. Ini dapat kita selesaikan dengan perhatikan lagi gambar. Ya, perhatikan lagi gambar. Jarak garis AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang garis AP. Nih, garis AP. Di mana AP, garis AP itu saling tegak lurus terhadap bidang A, E, A, P. Ini saling tegak lurus. Dan tegak lurus juga dengan alas, saling tegak lurus dengan panjang diagonal ruang, yaitu BDHF. Maka jarak AP sama dengan 1/2 AC ataupun setengah AC. Dalam kurung ataupun AC itu tegak lurus dengan BDHF. Maka nilainya sama dengan setengah dikali 8/2. Jadi jarak AE ke bidang BDHF adalah 4/2. Saya harap seluruh siswa kelas 12 mengerti apa yang saya jelaskan ini. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita, yaitu jarak garis ke bidang. Diperagakan di samping menunjukkan jarak garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Kemudian penerapan pada bangun ruangnya adalah kita berikan contoh. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Ditanya jarak garis AE ke bidang BDHF adalah. Penyelesaiannya dapat kita kerjakan. Perhatikan gambar kubus di sebelah. Jarak garis AE, ini garis AE terhadap bidang BDHF diwakili oleh panjang AP, A ke P, panjang AP, di mana AP itu saling tegak lurus terhadap bidang A, E, dan AP. Kemudian tegak lurus terhadap bidang B, D, HF. Itu sama dengan AP sama dengan 1/2 AC, sama dengan 1/8/2, karena kita tahu bahwa jarak A ke C adalah 8/2, sedangkan AP adalah setengah daripada AC. Jadi jarak AE ke bidang BDHF adalah 4/2. Dan seterusnya kita teruskan pembelajaran kita, yaitu jarak bidang ke bidang. Perhatikan gambar tersebut, yaitu diperagakan di samping menunjukkan jarak antara bidang W dengan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus bidang W dan tegak lurus bidang V. Jadi ini yang dikatakan jarak bidang ke bidang. Kemudian penerapan pada bangun ruangnya adalah kita contohkan soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12. Ini gambar daripada kubusnya dan rusuknya adalah 12 cm. Kemudian baiklah, kita teruskan pembelajaran kita, yaitu materi jarak bidang ke bidang. Perhatikan peragaan di samping menunjukkan jarak antara
bidang W dengan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang W dan bidang V-nya. Kemudian penerapan pada bangun ruang, kita berikan contoh. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Kemudian titik K, L, dan M berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, CG. Jarak antara bidang AFH dan KLM adalah. Kemudian dapat kita selesaikan dengan kita perhatikan gambar diagonal EC itu sama dengan 12 akar 3. Jarak titik E ke bidang AFH sama dengan jarak bidang AFH ke bidang BDG sama dengan jarak bidang BDG ke titik C, sehingga jarak titik E ke bidang AFH sama dengan sepertiga daripada E, sama dengan sepertiga dikali 12 akar 3, disederhanakan menjadi 4 akar 3. Berarti jarak bidang BDG ke titik C juga 4 akar 3. Kemudian kita tahu bahwa tadi bidang BDG ke titik C sama juga, nilainya adalah 4 akar 3. Jadi jarak bidang BDG ke KLM itu sama dengan jarak KLM ke C, sama dengan setengah dikali 4 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak bidang AFH ke bidang KLM sama dengan jarak AFH ke bidang BDG ditambah jarak BDG ke bidang KLM, itu sama dengan 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi demikianlah pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang saya berikan siswa-siswi di rumah mengerti dan paham. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan dengan materi yang Bapak berikan, anak-anak Bapak ataupun siswa-siswi kelas 12 dapat mengerti dan memahami. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.